Halo, apa kabar anak-anak? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Secara khusus, kita akan membahas tentang arus listrik. Kompetensi dasar materi kita adalah KD 3.5, menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Sebelum kita melanjutkan materi, saya akan mengajak kalian untuk mengenal para tokoh fisikawan yang telah dahulu meneliti tentang kelistrikan. Di sini ada Luigi Galvani, ada Andre Marie Ampere, ada Thomas Alva Edison, ada George Simon Ohm, Alessandro Volta, maupun Nikola Tesla. Tanpa mereka kita tidak bisa menikmati energi listrik seperti sekarang. Nah, pertanyaan dari saya adalah, apa jasa-jasa mereka atau apa hasil penelitian mereka? Silahkan nanti kalian pelajari dari tokoh-tokoh yang telah berjasa ini. Oke. Nah, kemudian saya juga akan mengajak, ini ada beberapa jenis alat listrik, ya. Ada TV, tape recorder, kemudian ada komputer desktop, laptop, kipas angin, maupun AC. Ini adalah alat-alat yang bekerja dengan menggunakan energi listrik. Jadi mengapa kita perlu belajar listrik dengan baik? Karena listrik sudah merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sangat penting tentunya. Nah, kita mulai dengan arus listrik. Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Ini ada gambar batu baterai beserta bola lampu. Kemudian ada ilustrasi tentang arus listrik. Ya. Arus listrik adalah aliran muatan listrik melalui penghantar. Arus listrik dapat mengalir pada bahan konduktor, ya, diantaranya ini logam dan larutan elektrolit. Sedangkan bahan yang tidak dapat mengalirkan arus listrik disebut dengan bahan isolator. Syarat mengalirnya arus listrik. Syarat pertama adalah adanya beda potensial. Nah, beda potensial ini harus dipasang sumber tegangan pada rangkaian. Jadi harus ada sumber tegangan sehingga arus listrik bisa mengalir. Yang kedua adalah adanya rangkaian tertutup. Ya, perhatikan di ilustrasi gambar di sini. Jika rangkaiannya sedang terbuka, saklar terbuka, lampu padam, dan arus listrik tidak mengalir. Sedangkan jika saklarnya tertutup, barulah kemudian arus mengalir dan lampu menyala. Di samping itu tentunya beban lampu atau mungkin peralatan listrik yang lain yang dipakai harus dalam keadaan yang baik, normal, bekerja sesuai sebagaimana mestinya. Kemudian sumber tegangan itu fungsinya untuk apa? Ya. Prinsip dari aliran listrik mirip dengan aliran air, ya. Agar air mengalir, kita butuh pompa air untuk menaikkan air ke ketinggian tertentu sehingga kemudian air tersebut dapat mengalir. Demikian juga rangkaian listrik, kita butuh sumber tegangan. Dicontohkan di sini misalnya sebuah baterai. Baterai ini adalah prinsip kerjanya mirip dengan pompa air, ya, analoginya sama. Kemudian dengan adanya selisih tegangan atau beda potensial, inilah yang menyebabkan arus listrik dapat mengalir. Arah arus listrik dan arah elektron. Arah arus listrik ini disepakati bersama, jadi suatu konvensi.
adalah dari kutub potensial tinggi, kutub positif, ke potensial rendah atau kutub negatif. Nah, sedangkan arah aliran elektron adalah dari potensial rendah atau kutub negatif ke potensial tinggi. Pada dasarnya yang mengalir di dalam rangkaian adalah elektron ya. Nah ya, elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Tetapi sudah menjadi kesepakatan sebelumnya bahwa sebelum penemuan elektron bahkan arus listrik adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oke, perhatikan untuk gambar yang kanan ini. Arah arus listrik adalah dari potensial tinggi, dari positif menuju negatif. Sedangkan arah elektron adalah dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Dan syarat mengalirnya arus listrik adalah adanya tegangan atau beda potensial listrik. Kuat arus. Apa yang dimaksud dengan kuat arus listrik? Kuat arus listrik dinyatakan dengan I sama dengan Q per T. Ya, artinya menyatakan bahwa kuat arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam tiap satuan waktu. Muatan listriknya dalam coulomb atau C, kemudian waktunya dinyatakan dalam detik atau second, S, dan kuat arus listrik dalam coulomb per detik atau kemudian di satuan ampere dengan simbol huruf A besar. Muatan elektron. Muatan satu elektron dinyatakan dengan huruf E kecil, yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Elektron ini bermuatan negatif. Banyaknya elektron pada suatu muatan dapat dihitung dengan rumus seperti ini, N sama dengan Q per E, di mana Q adalah muatan listrik dalam coulomb, E muatan elektron yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, ini berarti jika dalam penghantar mengalir muatan 1 coulomb ini berapa banyaknya elektron yang mengalir melalui penghantar tersebut? Banyaknya elektron dinyatakan dengan huruf N sama dengan 1 coulomb ya, per 1,6 kali 10 pangkat min 19 elektron. Kalau kalian hitung, kalian peroleh sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Artinya untuk mengalirkan muatan listrik sebesar 1 coulomb, maka di dalam konduktor akan mengalir elektron sebanyak 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Nah, kita sehari-hari mengenal ada arus DC dan arus AC. Apa perbedaannya arus DC dan arus AC? Oke, sesuai dengan namanya DC, direct current, ini merupakan arus searah. Arusnya stabil ya, membentuk garis lurus. Kemudian untuk arus AC ini positif dan negatif bergantian. Jadi dalam interval waktu tertentu dengan frekuensi tertentu berubah-ubah dari positif, negatif, positif, negatif. Arus listrik DC ini mudah dipakai dan aman. Banyak dipakai pada peralatan listrik seperti peralatan yang pasti sering kalian pakai. Ada HP, lampu senter,
laptop atau komputer dan sebagainya, ya. Biasanya lebih aman, alat-alat yang ukurannya biasanya kecil, ini lebih banyak yang menggunakan arus listrik DC. Sedangkan arus listrik AC tentu juga memiliki keunggulan dibanding arus listrik DC, yaitu pada sistem transmisi atau pengiriman energi listrik yang lebih efisien dan juga tegangannya mudah diubah. Dengan menggunakan listrik arus AC, kita bisa mentransmisikan arus listrik yang sangat besar pada jarak yang sangat jauh dengan menggunakan tegangan yang sangat tinggi. Ya, kalian sering melihat tower-tower listrik yang disebut dengan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP yang tegangannya bisa sampai beberapa ribu volt. Tokoh yang mengembangkan listrik AC ini adalah Nikola Tesla. Nanti kalian bisa baca biografi tentang Nikola Tesla, ini sungguh menarik. Silakan bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal siapa Nikola Tesla. Kemudian untuk merubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC, kita memerlukan adaptor penyearah arus. Mari kita mengerjakan latihan. Nomor 1, pada suatu konduktor mengalir muatan 30 coulomb dalam waktu 2 menit. Hitunglah kuat arus pada konduktor tersebut. Diketahui muatan listriknya 30 coulomb, T-nya 2 menit, berarti sama dengan 120 detik. Jawab, I sama dengan Q per T, I-nya 30 coulomb dan T-nya 120 detik, maka kuat arusnya adalah 1/4 ampere. Nomor 2, suatu lampu terpasang pada baterai sehingga mengalir arus listrik dengan kuat arus 0,5 ampere selama 5 menit. Hitunglah A, banyaknya muatan listrik yang mengalir, B, jumlah elektron yang mengalir. Ketahui, kuat arus 0,5 ampere, waktunya 5 menit. Dikalikan 60 karena 1 menit 60 detik sama dengan 300 detik. Dan kita hitung yang A, banyaknya muatan listrik yang mengalir. Q sama dengan I kali T, I-nya 0,5 ampere, kemudian waktunya 300 detik, sehingga sama dengan 150 coulomb. Banyaknya muatan listrik yang mengalir sebesar 150 coulomb. Nah, kemudian untuk menentukan jumlah elektron yang mengalir, ingat bahwa tadi di depan sudah kita bahas bersama, 1 coulomb adalah 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Sehingga kalau ini adalah 150 coulomb, tinggal kita rubah menjadi 150 dikalikan 6,25 kali 10 pangkat 18. Sama dengan 9,375 kali 10 pangkat 20 elektron. Ya, jadi muatan listrik yang mengalir sebesar 150 coulomb kalau dinyatakan dengan banyaknya elektron adalah 9,375 kali 10 pangkat 20 elektron. Ini jumlah elektron yang mengalir dari baterai tersebut. Nomor 3, sebuah lampu menyala saat dipasang pada suatu sumber arus, sehingga besar muatan yang mengalir 600 coulomb. Jika kuat arus pada lampu adalah 0,2 ampere, berapa menitkah lampu tersebut dinyalakan? Atau sudah dinyalakan berapa menit lampu tersebut? Oke, diketahui I-nya adalah
0,2 ampere, sedangkan muatan listrik yang mengalir totalnya adalah 600 coulomb. Kita hitung T sama dengan Q per I. Muatan listrik dibagi dengan kuat arusnya. Sama dengan 600 coulomb dibagi 0,2 ampere. Sama dengan 3000 detik. 3000 detik kalau kita rubah menjadi menit, tinggal dibagi 60, sama dengan 50 menit. Jadi lama lampu itu dinyalakan adalah selama 50 menit. Nomor 4. Dua bola konduktor berukuran sama, A dan B, bermuatan listrik. A bermuatan 60 coulomb, B bermuatan 30 coulomb. Jika kedua bola konduktor dihubungkan dengan suatu kawat konduktor, muatan kedua bola menjadi sama dalam waktu 3 detik. Berapakah kuat arus yang mengalir pada kawat konduktor? Oke, diketahui muatan bola A atau Q1-nya 60 coulomb, muatan bola kedua 30 coulomb, dan waktu yang diperlukan untuk menyeimbangkan muatannya adalah 3 detik. Ada selisih muatan pada bola pertama dan bola kedua, selisihnya adalah 30 coulomb. Tapi bukan berarti kemudian muatan sebesar 30 coulomb itu mengalir dari bola A menuju bola B, tidak. Ya, karena pada saat atau setelah disambungkan menggunakan kawat konduktor, kedua bola menjadi muatannya sama, maka ada muatan setimbang. Muatan setimbang ini diperoleh dari Q1 plus Q2 bagi 2. 60 tambah 30 berarti 90 bagi 2 sama dengan 45 coulomb. Jadi setelah setimbang, maka baik bola A maupun bola B memiliki muatan listrik yang sama, yaitu 45 coulomb. Nah, besarnya muatan listrik yang mengalir adalah 60 min 45 sama dengan 15 coulomb. Artinya 15 coulomb muatan dari bola A berpindah ke bola B, sehingga kedua bola konduktor tersebut muatannya menjadi sama. Nah, kemudian kuat arus dihitung dari banyaknya muatan listrik yang mengalir, Q per T. Q-nya 15, kemudian T-nya 3 detik, kita peroleh kuat arusnya adalah 5 ampere. Oke, sampai bertemu di materi berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sumber-sumber arus listrik. Oke, tetap semangat. Tuhan memberkati.